Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Maulana dari kelas R56 dengan NPM 2565. Di sini saya akan menjelaskan tentang Shortest Job First atau SJF, yaitu algoritma pengelolaan permintaan dalam OS SIM yang memprioritaskan permintaan berdasarkan waktu pengelolaan terpendek. Fungsinya itu meningkatkan efisiensi pengelolaan permintaan, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan kepuasan pengguna, mengoptimalkan pengguna sumber daya. Cara kerjanya itu penerimaan permintaan, perekaman waktu pengelolaan, penambahan keantrian, pengelolaan permintaan berdasarkan waktu pengelolaan terpendek. Manfaatnya meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keandalan sistem. Yang langsung kita coba saja di sini. Di sini saya akan namainya dengan 1. Prioritinya 1, submissinya 1. Warnanya sudah ada di situ. Kemudian saya bikin lagi yang kedua. Nama 2, priority 2, submissinya 2. Nah, di sini sudah beda ya ininya warnanya. Kemudian boxnya 2. Nah, saya bikin 3 PID. Tambah yang 3, priority 3, submissinya 3. Warnanya sudah beda di situ. Nah, langsung kita mulai. Nah, sini sudah muncul tadi ya. Kita pencet OK. Kemudian kita ke disk management. Ya, di sini ada last in first out. Last in first out itu apa? Dalam organisasi sistem informasi manajemen. Penggunaan contoh aplikasi itu cara kerjanya penerimaan permintaan, perekam waktu, penambahan keantrian, pengelolaan permintaan, pemrosesan dan penghapusan data antrian. Manfaatnya meningkatkan efisiensi pengelolaan, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan permintaan, mengoptimalkan pengguna sumber daya. Kita langsung saja ini. Di sini sektornya kita bisa 1, delaynya 2. Coba kita bikin lagi. Yang 2, delaynya 4. Kita bikin 3. Sektor 3, delaynya 6. Nah, kita langsung mulai saja. Di sini udah kelihatan beda mana ya. Ya, teman-teman bisa lihat tadi di sini ada nomor 1, 2 dan 3. Ya, kita bisa lihat di sini muter terus ya, teman-teman. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bener ditonton berarti Sam? Apaan sih, Chan? Good 70, good 60, good 50. Alaminnya sama San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksan Kiano Fadila dengan NPM 2579 ingin melanjutkan materi dari kawan saya tadi, yaitu tentang priority. Priority adalah penunjukan tingkat kepentingan atau urgensitas terhadap suatu permintaan, tugas atau aktivitas untuk memastikan pengolahan yang tepat dan efisien. Fungsi priority dalam OSISM yaitu mengatur urutan pengolahan permintaan berdasarkan kepentingan. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi pengolahan permintaan yang mendesak. Yang ketiga mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu yang kelima ada mengurangi waktu tunggu untuk permintaan prioritas. Yang keenam membantu dalam mengambil keputusan. Lalu ada mengurangi. Ya, ketujuh ada mengurangi resiko kehilangan kesempatan. Lalu ada jenis priority dalam OSIM. Yang pertama ada high priority yang tinggi, permintaan darurat atau kritikal.
Yang kedua ada medium priority, sedang, permintaan penting tetapi tidak darurat. Yang ketiga ada low priority, rendah, permintaan tidak penting atau dapat ditunda. Di sini ada faktor penentuan priority. Yang pertama ada urgensi atau kecepatan pengolahan. Yang kedua ada kepentingan atau dampak pada organisasi. Yang ketiga ada ketergantungan atau hubungan dengan permintaan lain. Yang keempat ada sumber daya atau ketersediaan. Yang kelima ada konsekuensi, yaitu resiko jika tidak diproses. Manfaat dari implementasi priority yaitu meningkatkan produktivitas, lalu mengurangi biaya operasional, meningkatkan keandalan sistem, mengoptimalkan sumber daya, lalu yang kelima ada meningkatkan kepuasan pengguna. Oke, di sini kita langsung saja kita coba. Kita ke tanda sini, ke tanda plus. Name-nya kita buat 3 ya. 1, priority 1, submission 1, bersatu, down. Oke, kita buat lagi. Name yang kedua, priority 2, kedua, submission 2. Colornya masih sama, kita ganti dulu. Burst 2. Oke, down. Tambah lagi. Ini yang ketiga, priority 3, submission 3. Kita ganti dulu warnanya ke ini aja. Oke. Burst 3 nih. Oke, down. Lalu kita jalankan ya. Oke, bisa terlihat di pojok kanan bawah tadi bagaimana cara kerjanya ya. Lalu kita lanjut ke disk management. Oke. Ya, di sini saya akan menjelaskan shortest seek time first atau STF. Shortest seek time first adalah algoritma pengolahan permintaan yang memprioritaskan permintaan berdasarkan waktu pencarian atau seek time yang terpendek. Cara kerjanya itu yang pertama ada penerimaan permintaan masuk ke sistem OSIM. Yang kedua ada perekaman lokasi data, sistem merekam lokasi data yang diminta. Lalu yang ketiga ada penghitungan waktu pencarian, sistem menghitung waktu. Keempat ada penjadwalan, sistem menjadwalkan permintaan berdasarkan waktu pencarian terpendek. Yang kelima ada pengolahan, sistem mengolah permintaan sesuai urutan. Yang keenam ada pemrosesan, permintaan diproses dan diselesaikan. Lalu ada manfaat dari shortest seek time first, yaitu meningkatkan efisiensi pengolahan permintaan. Kedua, mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat ada meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kelima ada mengurangi kompleksitas pengolahan. Lalu kekurangan dari shortest seek time first yaitu pertama sulit memprediksi waktu pencarian. Yang kedua tidak cocok untuk permintaan darurat. Yang ketiga dapat menyebabkan permintaan panjang tertunda. Yang lalu ada memerlukan pemantauan konstan. Di sini saya langsung akan menjelaskan cara kerjanya. Oh, ini salah, belum dipencet tadi. Oke. Kita ke sini. Lalu kita buat 3 saja ya. Sektor 1, delay 1. Oke. Kita tambah lagi. Sektor 2, delay 2. Colornya kita ganti dulu, masih sama tadi. Oke. Ya. Sip.
Lalu yang ketiga kita buat sektor 3 delay 3. Colornya sudah beda dia. Oke, lalu kita jalankan. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri tadi di sini ada sektor satunya ya, lalu di sini ada sektor 2-nya, lalu di sini ada sektor 3-nya. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Sami Prakoso, NPM saya 2580. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi OSIM. Nah, kita langsung saja masuk ke CPO. Nah, di sini apa itu first come dan first serve? First come dan first serve merupakan strategi pengolahan permintaan atau antrian yang memprioritaskan permintaan yang datang terlebih dahulu. Fungsinya itu mengatur urutan permintaan untuk menghindari konflik dan memastikan keadilan. Nah, yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu, memudahkan pengelolaan permintaan. Nah, cara kerja ini kita masuk sistem nih. Yang kedua, kita merekam waktu kedatangan permintaan. Yang ketiga itu permintaan diolah berdasarkan urutan kedatangan. Yang keempat, permintaan yang sudah selesai diproses keluar dari sistem. Kita langsung saja kita coba. Oke, di sini kita namain contoh aja 1, priority-nya 1, submission-nya 1. Jadi di sini kita bikin kira-kira 3 nama atau 3 PID, 3 proses lah. Ini kita buat 2, ininya 2, submission-nya 2 juga. Colornya udah ganti juga ya. Nah, kita 2. Namanya kita ganti jadi 3, terus priority-nya jadi 3, submission-nya 3. Ketika sudah kita buat prosesnya, nah disitulah kita memulai sebuah prosesnya kita mulai 1, 2, 3. Nah, kalian sudah lihat itu apa yang terjadi? Betul. Nah, selanjutnya kita masuk ke disk management. Buat yang belum tahu disk management adalah proses pengelolaan dan penggunaan sumber daya penyimpanan data, yaitu hard disk, solid state drive secara efektif dan efisien. Fungsinya itu kita pengalokasian ruang penyimpanan dan pengelolaan akses data. Nah, yang ketiga, pengaturan keamanan data. Nah, tujuannya itu meningkatkan kinerja sistem, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan, dan lain-lain. Manfaatnya kita bisa meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Langsung saja ini kita coba yang first in first out atau FIFO. Buat yang belum tahu itu apa FIFO, FIFO ini adalah apa ya FIFO? Nanti saya jelaskan di akhir video. Buat yang belum tahu cara kerjanya itu yang pertama ada penerimaan permintaan, yang kedua perekaman waktu, penambahan keantrian, pengolahan permintaan, pemrosesan, dan penghapusan dari antrian. Langkah-langkahnya kita install aplikasi OSIM. Yang kedua itu konfigurasi pengaturan antrian FIFO. Yang tiga, tambahkan kolom waktu kedatangan permintaan. Aktifkan fitur pengolahan permintaan berdasarkan urutan ujian. Langsung saja kita coba. Sini kita tambah dulu sektornya, itu kita bikin 1 aja, delay-nya kita bikin 1. Oke.
Kira-kira kita bikin 3 proses. Kita bikin 2, lainnya 2 lah. Yang ketiga ada kita bikin 3. Nah, lainnya kita bikin 3 juga. Warnanya udah berbeda. Nah, langsung saja kita mulai. Diperhatikan baik-baik dan simak video ini secara teliti. Apakah pemirsa melihat apa yang diperhatikan di dalam sebuah layar kaca saya ini? Betul. Jika kalian memperhatikan di sini tadi ada nomor 2, di sini dan 3. Oke, selanjutnya akan disambung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bimo Sami Prakoso NPM 2580. Di sini kita akan coba sedikit praktek di sebuah memori, manajemen. Nah, memori size-nya ini kita isi 64. Nah, memori manajemennya ini kita isi variable size agar bisa dicoba di berbagai size begitu. Di sini kita langsung saja coba. Namanya boleh ngasal aja atau isi dengan 1. Durasinya 1. Nah, ininya kita bebas mau isi berapa aja. Coba misalnya 15 deh. 15. Yang kedua ada nomor 2. Size-nya itu boleh 10. Tetapi durasinya 2. Warnanya kita ganti ya karena takut agak ada keliru. Yang ketiga kita isi namanya itu 3, size-nya boleh bebas. Kasih contoh 20. Durasinya bebas 5 boleh. Tapi ini kita isi warnanya kita ubah agar tidak terjadi kekeliruan. Langsung saja kita jalankan prosesnya. Proses Q-nya kita coba jalankan. Bisa terlihat di sini. Nah, itu dia. Jadi tadi proses yang kita buat akan terbagi jadi misal yang tadi kita isi. Nah, ini terbagi tadi. Nah, ini tadi 15. Size-nya 15. Nah, kalau yang tadi ini 10. Nah, yang bawah ini 20. Dan memorinya berarti terbaginya belum sampai 64. 64-nya ini belum terisi sebuah partisi. Nah, begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu teman saya sendiri. Ya, kembali lagi dengan saya Fahmi Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang round robin. Round robin ini algoritma pengolahan permintaan yang membagi sumber daya secara merata dan bergantian antara permintaan. Karakteristik round robin yaitu setiap permintaan mendapatkan waktu pengelolaan yang sama, permintaan diproses secara bergantian, tidak ada prioritas kecuali untuk permintaan darurat. Cara kerjanya itu penerimaan permintaan, pembagian waktu, pemrosesan, penghapusan. Manfaatnya itu meningkatkan efisiensi pengelolaan permintaan. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pengguna. Terus kita langsung coba, yaitu saya akan menaruh angka 1 di kuantum. Langsung kita coba di sini. Namanya 1, prioritas 1, submission 1, berikutnya 1. Nah, itu udah ada. Kemudian namanya 2, prioritinya 2, submissionnya 2, berikutnya 1. Kemudian namanya 3, prioritinya kita taruh di sini 3, submissionnya 3, berikutnya 1 juga sama. Oke, kita coba mulai. Ya, di sini sudah bisa. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke
disk management, yaitu saya akan mencoba scan atau elevator ini. Scan elevator ini algoritma pengelolaan permintaan yang mengatur pengelolaan berdasarkan lokasi data arah pencarian. Cara kerjanya penerimaan permintaan, pengaturan lokasi awal, pencarian ke atas, pencarian ke bawah, penghapusan. Manfaatnya meningkatkan efisiensi pengelolaan permintaan, mengurangi waktu tunggu, mengoptimalkan pengguna sumber daya, meningkatkan kepuasan pengguna. Sama seperti yang tadi ya ininya. Manfaatnya kita akan coba. Kita akan taruh angka di sini. Sektor 1, delaynya 2. Kemudian akan kita coba sektor 2, delaynya 3. Kemudian kita akan coba di sini sektor 4, delaynya 5. Sekarang kita coba mulai. Nah, kita bisa dilihat di sini dia berjalan dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, kembali lagi. Bisa kita lihat di sini. Ya, terus berulang-ulang seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat sektor 1 itu silindernya 0, delaynya 2, movementnya 30, akumulatornya 30. Kemudian di sektor 2 silindernya 0, delaynya 3, movementnya 0, akumulatornya 30. Kemudian di sektor 4 silindernya 0, delaynya 5, movementnya 0, akumulatornya 30. Nah, ini kita bisa lihat ya, dia berjalan dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Ya, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Aksan Nikano Fadla akan melanjutkan materi penjelasan dari teman saya tadi. Kita langsung saja ke disk management. Oke, saya akan menjelaskan tentang yang look. Oke. Look itu adalah algoritma pengolahan permintaan dalam organisasi sistem informasi manajemen atau OSIM yang mengatur pengolahan permintaan berdasarkan lokasi data dan arah pencarian, mirip dengan scan, namun look memiliki perbedaan. Cara kerja look yaitu yang pertama ada penerimaan permintaan masuk ke sistem OSIM. Yang kedua ada pengaturan lokasi awal, sistem menentukan lokasi awal pencarian. Yang ketiga ada pencarian ke atas, sistem mengolah permintaan di atas lokasi awal. Yang keempat ada pemeriksaan ke bawah look. Sistem memeriksa apakah ada permintaan di bawah lokasi awal sebelum bergerak ke bawah. Yang kelima ada pencarian ke bawah. Jika ada permintaan, sistem mengolahnya. Yang keenam ada penghapusan. Permintaan yang selesai diproses akan dihapus dari antrian. Lalu ada manfaat look. Manfaatnya itu yang pertama ada meningkatkan efisiensi pengolahan permintaan. Yang kedua ada mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kelima mengurangi kompleksitas pengolahan. Lalu ada kekurangan look. Yang pertama sulit menentukan lokasi awal optimal. Yang kedua tidak cocok untuk permintaan darurat. Yang ketiga dapat menyebabkan permintaan panjang tertunda. Yang keempat lalu ada memerlukan pemantauan konstan. Oke, di sini kita akan langsung praktekkan saja cara kerjanya. Ya, sektor kita di 1, delay di 2. Kita coba. Oke, lagi. Sektor 3, delay 4. Lalu sektor 5, delay 6. Ya, langsung kita jalankan saja ya.
ya bisa kita lihat tadi bahwasanya sektor 1 ada di posisinya di sini ya. Lalu sektor 3 di sebelah sini. Lalu sektor 5 ada di sebelah sini. Oke. Lalu kita lanjutkan saja disk manajemennya ke yang circular look. Oke. Circular look itu adalah algoritma pengolahan permintaan dalam organisasi sistem-sistem informasi manajemen atau OSIM yang mengatur pengolahan pemerintahan berdasarkan lokasi, data, dan arah pencaharian. Cara kerja circular look itu ada terbagi menjadi 7, yaitu ada penerimaan permintaan masuk ke sistem OSIM. Yang kedua ada pengaturan lokasi awal, sistem menentukan lokasi awal pencarian. Yang ketiga itu pencarian ke atas, yaitu sistem mengolah permintaan di atas lokasi awal. Yang keempat ada pemeriksaan ke bawah, sistem memeriksa apakah ada permintaan di bawah lokasi awal. Lalu kelima ada pencarian ke bawah, jika ada permintaan sistem mengolahnya karena ada kembali ke awal. Setelah mencapai ujung bawah, sistem kembali ke lokasi awal. Yang ketujuh ada penghapusan, permintaan yang selesai diproses akan dihapus dari antrian. Adapun manfaat dari circular look yaitu meningkatkan efisiensi pengolahan permintaan, lalu mengurangi waktu tunggu, lalu ada mengoptimalkan pengguna sumber daya. Yang keempat ada meningkatkan kepuasan pengguna, lalu yang kelima adalah mengurangi kompleksitas pengolahan. Kekurangan circular look, sulit menentukan lokasi awal. Maaf, tadi saya ulang dari kekurangan circular look, yaitu ada sulit menentukan lokasi awal optimal. Yang kedua ada tidak cocok untuk permintaan darurat. Yang ketiga dapat menyebabkan permintaan panjang tertunda. Yang keempat memerlukan pemantauan konstan. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke cara kerja circular look. Kita coba di sini sektor 2. Delay 2. Oke. Lagi sektor 3, delay 3. Oke. Sektor sektor 4, delay 4. Delay 4, maaf. Oke. Mari kita jalankan. Ya, tadi terdapat vektor 2 di sini, namun sepertinya hilang, dan kita bisa lihat cara memutarnya mungkin lebih cepat dan dilengkap satu-satu. Jika Anda lihat lebih teliti, dilengkap satu-satu. Oke, segitu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.